Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dan dilanjutkan dengan sholat ilmi. Sungguh keadaan ini, situasi pagi ini, situasi yang sangat membahagiakan di mata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di mata manusia biasa-biasa saja. Karena segalanya masjid, kemudian sholat, kemudian bertolakul ilmi. Jadi ada perbedaan pandangan Bapak Ibu di dalam seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dipandang oleh Allah sesuatu yang luar biasa, tapi dipandang oleh manusia sesuatu yang biasa. Namun demikian, kita yakin Bapak Ibu bahwa situasi ini, kondisi sekarang ini, kondisi yang sangat membahagiakan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan, kemudian kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dan terus bersyukur di dalam kehidupan kita ini. Salawat dan juga salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita tentang Islam, sehingga kita bisa mengetahui, kita bisa memahami apa itu Islam, bagaimana menjadi orang Islam, hal-hal yang menyangkut syariat Islam, dan apa-apa yang dilarang di dalam Islam. Semuanya bisa kita tahu dari jasa-jasa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, mari di dalam kehidupan kita ini terus berusaha untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kita akan menjadi orang yang selamat, orang yang sukses, orang yang bahagia di dalam kehidupan dunia kita dan insya Allah di akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian pada pagi ini masih di hadis Arba'in, ayat yang hadis yang ke-32 dan 33. Karena yang 32 ini hadisnya sangat pendek, sehingga kita mengambil dua judul: membangun iman untuk meraih ridho ilahi. Ini tema besarnya Bapak Ibu. Jadi tema besarnya adalah membangun iman. Jadi hidup ini yang kita perlukan adalah iman. Kemudian dengan keimanan itu semoga Allah meridhoi. Jadi kalau kita ini sudah menjadi orang mukmin dan Allah meridhoi, maka itu yang menjadi cita-cita kita. Oke Bapak Ibu ya. Terus menapa ingkang kita tindakaken kawitan injil dumugi dalu menika boten sanes atus pikantuk ridhanipun Allah. Kalau Allah itu sudah ridho, maka apa yang dimilikinya maka akan diberikan kepada manusia tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk yang di dalam
sarang-sarang kita berdoa zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi amri faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang zikir yang terakhir ini adalah disebut dengan Sayyidul Istighfar. Diusahakan dibaca pagi dan petang. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, maka selama sorenya nanti dari pagi sampai dengan sore akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa membaca di petang hari sampai dengan pagi hari, maka juga akan mendapatkan perlindungan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bisa dibaca zikir ini pagi dan petang. Mungkin Allah paling istiqomah. Hari ini celakalah orang yang tiada menuntut ilmu dalam hidupnya. Jadi kata-kata hari ini tengok ya, celakalah orang yang tiada menuntut ilmu dalam hidupnya. Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dalam hadis yang lain wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Fardu itu artinya wajib. Wajibnya itu berstatus wajib ain. Wajib ain itu wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, setiap orang. Beda kalau dengan wajib kifayah. Kalau orang lain sudah menuntut ilmu, kita tidak wajib. Nah itu kifayah. Tapi kalau ini tidak. Wajib ain, wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Jadi setiap orang di antara kita ini wajib menuntut ilmu. Maka kata-kata hari ini celaka orang yang tiada menuntut ilmu dalam hidupnya. Dan insya Allah Bapak Ibu kita termasuk orang yang beruntung, karena setiap minggu, setiap pekan, insya Allah minimal 3 kali kita bertolakul ilmi. Belum lagi nanti ke tempat lain, belum lagi nanti dari radio, dari televisi, dari Android panjenengan. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu hidup kita ini diliputi dengan tolakul ilmi. Apa ya? Karena betul ini Bapak Ibu, celaka orang yang tiada menuntut ilmu di dalam hidupnya. Kenapa? Nah ini pertanyaannya. Tiadalah dia akan bertambah imannya. Jadi kenapa menuntut ilmu itu sesuatu yang wajib? Karena sesungguhnya ilmu itu pemupuk iman. Sesungguhnya ilmu itu yang akan menguatkan iman kita. Jadi iman kita ini kuat, iman kita ini kokoh karena ilmu.
Atau enggak? Jadi iman kita ini kuat. Kita ini punya kerentak ngaji, kita ini punya kerentak berjamaah, kita ini punya kerentak bermasyarakat. Itu karena ilmu. Coba kalau kita tidak punya ilmu, maka sholat jamaah pun itu juga akan malas. Ngaji pun, deres Quran itu juga malas. Lebih enakan ngopi. Kalau jajarin itu tengok kuning. Alah nggak ngaji biasa, harus tahu katanya. Dengan ngopi itu kan langsung bisa dirasakan nikmatnya. Ngopi pagi bersama tengok kuning. Jadi seseorang itu tidak akan bertambah imannya, Bapak Ibu, kecuali dia senantiasa menambahkan diri dengan ilmu. Jadi kenapa? Ini tiadalah seseorang atau ia akan bertambah imannya. Jadi orang yang tidak menuntut ilmu atau orang yang jarang mencari ilmu, maka imannya akan stagnan. Stagnan itu ya tetap, bahkan bisa turun, bahkan bisa hilang. Sehingga iman ini memang harus kita pupuk terus, harus kita upayakan terus agar bisa meningkat. Maka dalam hadis itu kan ya sedang bayang terus. Jadi iman itu ya kadang bertambah, kadang berkurang. Dan itu saya kira dirasakan oleh kita semuanya. Kadang kita ini selalu biarkan gitu, semangat sekali untuk sholat berjamaah. Tapi suatu saat, saya malas ya. Nah itu namanya baru yankus, baru berkurang. Maka supaya tidak berkurang, terus dibarengi dengan ilmu. Kalau pun tiadalah ia atau tiadalah seseorang akan mendapatkan petunjuk jalan menuju surga. Bapak Ibu, jalan menuju surga itu dibarengi dengan ilmu. Maka orang yang tidak mau menuntut ilmu jangan berharap akan masuk surga. Karena surga itu ada ilmunya. Tidak sembarang orang bisa masuk surga. Tapi kalau masuk neraka, sembarang orang bisa memasukinya. Tapi kalau surga ini harus dengan ilmu. Ilmunya apa? Yaitu ilmu agama Islam. Maka mencari ilmu itu akan memudahkan kita menuju jalan ke surga. Hadis pun apa gitu ya? Apa ya? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita digiring masuk ke dalam surga. Amin. Hadis yang ke-32, al-hadis susani wasalasun. Larangan berbuat mudarat. Mudarat itu sesuatu yang membahayakan. Jadi kita tidak boleh masuk ke dalam lubang buaya. Kita sudah tahu itu ada lubang buaya, artinya lubang itu tempat untuk buaya bersembunyi. Tetapi kita justru masuk ke dalamnya, maka kita akan termakan oleh buaya. Nah itu larangan berbuat mudarat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'ad bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis itu namun singkat pada la dharara wa la dirara. Hadisipun menika ugi kelebet wonten ing usul fikih. La dharara wa la dirara. Hadis hasan rawi Ibnu Majah wa Daraqutni dan seterusnya. Nah, napa atosipun? Dari Abu Sa'ad bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan mudarat. Jadi la dirara wala dirara. La dirara. Tidak ada sesuatu yang membahayakan atau tidak ada sesuatu yang mencelakakan. Tidak ada sesuatu yang mengakibatkan penyesalan. Jadi kalau di sana ada sesuatu yang membahayakan, yang membuat kita menyesal, yang membuat kita rugi, yang membuat kita sakit hati, dan teman-temannya itu, maka kita jangan menuju ke sana. Sudah tahu di sana ada, kalau nanti saya ke timur, saya akan menyesal. Kita nekat
menuju ke arah timur, maka kita akan menyesal. Nah ini tidak boleh. Maka kalau di timur itu ada sesuatu yang membahayakan diri kita, karena mungkin ada musuh-musuh yang akan menyerang kita, maka kita jangan ke arah utara, karena itu akan membahayakan diri kita. Walau dan membahayakan orang lain. Jadi membahayakan diri dan membahayakan orang lain itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan atau madharat, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Sehingga kalau kita kembangkan tidak hanya yang membahayakan. Tadi saya sebutkan yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Contoh, apa Bu? Tidak menepati janji. Nah itu merugikan yang tersanes apa bukan? Merugikan sing kudune sore mau aku neng Solo, dan ngenteni sampean. Delala kok ora sido. Akhirnya aku ora iso lunga menyang Solo. Berarti kan iki merugikan yang tersanes. Mila nek dengan janji, nek kinten-kinten boten saged tinggal paling kabar. Jadi, Pakde, ngapunten boten estu mriku amaki jawaipun leres. Nah, mungkin Pakde kali gede tinggal rencana menapa ingkang badhe dipun tindakaken. Buku yang taksiah, buku yang pilih pomor, buku yang silaturahim kali sedulure, nah ngoten itu yang diajarkan di dalam Islam. Jadi kalau kita berjanji dan kemudian tidak bisa menjalani, kalau bisa segera dikatakan supaya tidak menggagalkan rencana orang lain. Jadi sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang merugikan, sesuatu yang membuat kita menyesal, itu jangan sampai kita berusaha masuk di sana. Termasuk malas, Bapak Ibu. Malas itu akan menjadikan kita menyesal, akan menjadikan kita rugi. Maka termasuk jangan sampai kita bermalas-malasan. Karena malas itu akan merugikan diri kita. Malas itu akan membuat penyesalan kita. Apalagi sesuatu yang dapat memudahkan kita masuk surga dan kita malas. Akhirnya kita tidak akan masuk surga dan justru akan dimasukkan ke dalam api neraka. Apa yang kita dapat di dalam api neraka dengan sampun verso. Iki punika verso saking Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, la darara wa la dirara. Jangan sampai kita menceburkan diri ke dalam sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain, juga yang membuat kita rugi dan orang lain, yang membuat menyesal kita dan orang lain, yang membuat putus asa, sakit hati diri dan orang lain. Maka kalau sudah kita bisa melaksanakan la darara wa la dirara, maka insya Allah pahala itu akan selalu mengalir di dalam kehidupan kita untuk bekal akhirat kelak. Kandungan hadis atau apa yang bisa kita ambil dari hadis di atas adalah ajaran Islam sangat mementingkan keselamatan pribadi dan orang lain. Usahakan kita tidak menyakiti orang lain. Atau Bapak Ibu, baik dengan kata-kata, baik dengan sikap, ketemu kok mesti melengos. Ketemu kok mesti nyinggur. Ini kan orang yang mesti, artinya orang yang bersebelah. Kayak Pak D, apa ya? Kalau nek ketemu aku mesti orang belum nglurui, mesti orang belum nyawang. Tadi lah menyakitkan orang lain paling tidak. Kata ya. Jadi jangan sampai kita menyakiti dengan kata-kata, dengan sikap, apalagi perbuatan. Kata ya, Bapak Ibu, ini penting. Karena apa? Karena ketika orang lain itu tersakiti sama dengan terdolimi. Kata ya, tersakiti sama dengan terdolimi. Doa orang yang teraniaya itu ijabah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Bapak Ibu sakit, jangan berdoa yang jelek-jelek, karena bagaimanapun kita ini satu warga desa. Ya, terlebih lagi kita sesama muslim. Jadi kalau kita terdolimi teraniaya, doakan saja. Gusti mugi aturko paring sadar datang piantun menika fulan. Karena kalau jangan doakan, bisa-bisa nanti terjadi Pak.
Bisa-bisa jenengan kan teraniaya, kemudian berdoa yang tidak baik, betul Gusti, mungkin si fulan panjenengan paling miskinnya. Wah, makanya itu nek dikabulke lagi. Sing dadi miskin yo berupa gone dhewe. Nah itu kok kaya strategi ngene. Maka yang terbaik sesuai dengan ajaran Islam, Bapak Ibu, ketika kita terdolimi, teraniaya, tersakiti, ya sudah kembalikan saja kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan kesadaran. Kesadaran awal. Nah dikemarin sakit. Sebabnya apa? Ini kalau doa orang yang terdolimi ijabah. Maka jangan sekali-kali menyakiti orang lain, menganiaya orang lain, mendolimi orang lain, baik dengan kata, dengan sikap maupun perbuatan. Jadi ajaran Islam sangat mementingkan keselamatan pribadi dan orang lain. Kalau ini sudah bisa kita laksanakan Bapak Ibu, maka kehidupan itu akan sangat baik. Yang kedua, termasuk sesuatu yang diharapkan adalah sesuatu yang berbahaya. Wah ini saya semua sering ngerti ya. Ini kalau ngomong kopi paste saking dukung, rokok dan narkotik ini, narkotika dan obat-obatan terlarang. Jadi sesuatu yang membahayakan. Maka kalau bisa Bapak Ibu ya ini kita lakukan. Oke, sebentar malih. Sana sekolah kan nyerat ini. Ini kalau ngomong kopi paste mawon. Bukan mungkin aku diadili. Bukan beliau mawon Bapak Ibu. Pokoknya hidup ini kita buat senyaman-nyamannya mawon. Karena tidak perlu kita ini banyak memikirkan apa menumpuk pikiran di dalam otak kita. Karena kalau menumpuk pikiran, mikir kahih kok ini, mikir kahih kok ini, mikir iki kok bintang mikir si B kayak kok ngomong. Langsung dulu dipikir begini. Akhirnya kok nih loh. Ini buatan berdua itu berapa? Tapi mungkin terus kepala kita ini meledak kan. Wah. Mila desa menika Bapak Ibu dipun galih kanthi sak sekecane. Atau malah nggih. Niku paling benar. Orang yang bisa menjadikan hidupnya itu nyaman atau kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Maka hidup itu akan nyaman, akan enak, pokoknya akan apa ya? Yang kita inginkan akan terjadi. Pokoknya pun lepaskan segala persoalan dari pikiran kita. Pun sedaya tidak enteng, gampil, boten perlu dipikir. Ini cara bahasanya ngoten, boten enten kok piatur bisa mikir, boten enten mesti dipikir. Namun ibaratipun boten niku boten sah dipikir teman dimasukin mawon dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat itu Quran surat Al-Baqarah 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya, kebinasaan. Dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jelas apa jelas Bu? Oke. Nah, yang jelas apa dari mulai? Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Nah, harta yang dibelanjakan di jalan Allah ini, Bapak Ibu, adalah harta benda yang sesungguhnya kita miliki. Sing jenengan dibelanja dalam niko namung kangge panjenengan piyambak di dunia. Oke, di dunia jenengan kuliner soto, bakso, sate, apa boleh? Temenan jenengan. Tengkleng, ya. Nah, sate kalau ini kalau sate ada sate, ada tengkleng, ada tongseng. Apa boleh? Ya niku dan teman-temannya. Itu hanya bersifat semu dan bahagia sesaat. Tapi ini Bapak Ibu, harta bendamu di jalan Allah ini teman selamanya, termasuk teman di akhirat. Mila Bapak Ibu, anggen kita jadi damel masjid, infak sedekah, boten sama nggih. Terus nggih. Tapi nek mandek niku kula mikir-mikir, wah kok nek infake dideke terus kapan dadine sapa le mikir ngoten.
Sebab Bapak Ibu kalau mikir ketuanya, oke, mikir ketuanya, oke, kopior, oke, panitia itu namun ngeterke Bapak Ibu, oke, sing bakul itu masyarakat itu, oke, panitia baru ngeterke tak jelas, oke, panitia itu ada jembatan, oke, jembatan. Tapi Pak Taki memprotes di orang dari jembatan roh, oke. Maksudnya ya kalau boleh, oke maksudnya. Oke, itu Bapak Ibu. Terus matur nuwun sangat Bapak Ibu. Jadi setiap laporan bulanan, panitia ini ada laporan bulanan terkait dengan infak sedekah yang masuk ke panitia pembangunan masjid. Itu alhamdulillah hasilnya pun kata terus, jadi setiap tanggal 5 awal bulan kita kumpul panitia laporan perkembangan keuangan panitia itu. Dan alhamdulillah laporan dari Aisyah luar biasa, ibu-ibu matur nuwun dan juga yang tidak Aisyah sama, karena semua diambili atau dimintai setiap bulan mungkin rakyat tanggung saya kurang bukan menopang. Nah ini mungkin terus ada terus kata. Lan insya Allah bulan Januari ini atau Februari sebelum puasa mudah-mudahan pelataran bulan bisa dicor. Maka gitu Bapak Ibu. Nah saat sambut ibu menikah nanti ubah ibu, nanti ubah rapat. Mungkin dia sholat untuk menopang. Ini dari ketika ibu sholat itu seperti kata gitu. Terus ini pun infak sedekah kita bukan mandek. Maka gitu guys, sepakat ya Bapak Ibu. Rakyat saya orang yang pun pokoknya bismillah. Allah itu tidak melihat 1.000, 2.000, 5.000. Oke, 10, 1.000. Aku tahu ini. Mustahil pun ngasih motor sekali. Masa ya saya orang aku terus bilang tahun kurang mungkin. Alhamdulillah, wonten mawon gitu guys. Yang penting doa kepada Allah, ya Allah. Saya memohon kepadamu agar Masjid Al-Man'an yang diinginkan oleh semua warga itu segera dapat terwujud. Maka dibuat, amin. Saya ulangi sekali lagi, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Terus ibu bapak, di dalam hidup ini kita tidak perlu memperturutkan hawa nafsu. Karena kalau di dalam hidup ini kita memperturutkan hawa nafsu, maka yang ada adalah apa? Terkosong diri, atau istilah itu. Karena memperturutkan hawa nafsu, orang hidup itu kan pengennya punya motor listrik. Padahal motor bensin itu pun ada kasar. Cik pengen motor listrik, tetapi tak terus tren. Maka ban itu mungkin terus pengen rodok papat. Rodok papat itu jangan dikasih ngapain mereka. Bukan merek bawaan itu Cino. Masya Allah itu hidup dunia Bapak Ibu. Setelah itu pengen ini. Kira betul? Kan masuk kepikiran betul? Oh, ternyata semua punya keinginan. Nah, niku lumrah manusiawi. Kata yang penting sesuai kadar kebutuhan mawon. Kalau kadar kebutuhan, maka hidup itu akan nyaman. Betul kosong betul ya. Nek dipaksa-paksa niku malah dari awal prakoso sesungguhnya Allah itu sudah menjadikan manusia itu senyaman-nyamannya, tetapi manusia itu sendiri yang tidak membuat nyaman. Dan program ini Bapak Ibu. Oke, namun istilahnya seperti apa yang menyampaikan di penonton Ustaz Jazili Fadil. Jadi hidup ini jangan kita buat sulit atau sukar, karena kalau kita buat sulit dan sukar akibatnya kepada diri sendiri. Al-Hadis Ushari Rasul hadis yang ke-33, dasar-dasar hukum dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Hadis hasan rawahu al-Baihaqi dan seterusnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia itu diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta
suatu kaum dan daerah mereka. Jadi menjadi sifat manusia itu adalah mengadu. Sidik-sidik mengadu, sidik-sidik mengadu. Karena itu agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa, orang yang didakwa, agar mendatangkan bukti. Jadi orang itu kalau mengadu atau mendakwa itu harus ada bukti. Kalau di dalam hukum Indonesia ada 2 alat bukti yang membuktikan bahwa peristiwa itu benar. Contoh awal, dengan lapor ke kepolisian namanya, kehilangan motor. Maka harus ada bukti, 2 alat bukti yang membuktikan bahwa motor panjenengan hilang. Mungkin 2 orang, atau mungkin bukti yang lain. Karena kalau tidak ada bukti, maka itu bisa dikatakan fitnah. Makanya di dalam Islam diajarkan agar kita menjauhkan dari suudzon. Jadi suudzon itu tidak boleh. Maka bagi pendakwa akan mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Jadi kalau memang itu mengingkari atau hanya sudah fitnah, semoga balasan itu senantiasa ada pada diri mereka. Jadi hadis ini Bapak Ibu menjelaskan kepada kita agar senantiasa kita tidak mudah-mudah untuk mengajukan suatu perkara kepada orang lain, atau di dalam hal ini adalah hakim, kecuali memang ada bukti-bukti yang nanti akan dapat mengembalikan apa yang diajukan itu kepada pemiliknya. Tetapi hendaknya kita tidak mudah-mudah mengajukan, toh nanti pada akhirnya juga akan memperberat diri kita sendiri. Maka ketika terjadi perkara kepada diri kita, Bapak Ibu, apa? Disyukuri, disabari, ditobati. Kuncinya namun itu adalah ibu kita 10 hanya sore lakunya siji. Wah itu lenggeng geremapon itu nanti asing sari nih. Padahal si nasa digeremengi titik-titik bahkan balik. Mila itu akhirnya pun. Oke, dipun ikhlaskan. Atau apa gitu kan? Karena hilang dan tidak hilang itu ketentuan Allah. Tentu. Tidak hanya ada apa saja yang panjenengan miliki, hilang atau tidak hilang itu ketetapan Allah. Bisa hilang karena izin Allah, tidak hilang juga karena izin Allah. Dan yang pertama itu sekitar pikirannya itu bukan tertuju. Enteng terus pikirannya aja ini. Kata gitu oke. Tapi bukan pikiran. Itu penyakit itu ya jejak-jejak apa penyakit ini jejak-jejak apa? Gue pilih migrain. Masya Allah, penyakit apa itu? Dengan ayat seorang hakim harus meminta dari kedua orang yang bersengketa sesuatu yang dapat menguatkan pengakuan mereka. Bukti nikah. Kedua, seorang hakim tidak boleh memutuskan sebuah perkara dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Haram halal, Bapak Ibu, tidak boleh dicampur. Karena al-halal bayyinun, halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, haram itu jelas. Yang tidak jelas namanya mustabihat. Teman-teman, itu tengah itu. Jelas, betul jelas. Tengah ini, teman-teman. Kalau teman-teman itu cenderung tidak jelas, maka jangan masuk di teman-teman atau yang mustabihat. Kalau ada mustabihat, segera tinggalkan. Karena mustabihat itu cenderung tidak jelas. Atau pada dasarnya seseorang bebas dari tuduhan hingga terbukti perbuatan jahatnya. Jelas ini. Jadi seseorang itu terbebas dari tuduhan, kita tidak boleh dituduh macam-macam. Kamu gini, tidak boleh. Karena sesungguhnya manusia ini bebas dari tuduhan, kecuali hari ini memang terbukti perbuatan jahatnya. Maka kita tidak boleh bersuudzon. Seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui permasalahan sebenarnya dan menjelaskan hukumnya berdasarkan apa yang tampak baginya. Kalau di Indonesia mungkin hukum masih bisa dipetak antik, kata sebagaimana hakim yang ada di Surabaya yang membebaskan siapa itu tanggur itu ya. Ternyata ada pemberian uang sejumlah sekian ratus juta.
akhirnya sama yang atasannya, hakim ini kemudian diproses dan dijatuhi hukuman karena memberikan pengadilan tidak sebagaimana mestinya. Terakhir bersumpah hanya diperbolehkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kata mereka sadar kawatkan kasih kata pun ayat-ayat yang dapat mendukung hal di atas atau judul di atas. Insyaallah kita laksanakan wonten ing wekdal badhe datang kirana menika pangapunten subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.